Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran dasar-dasar pemrograman Python bersama saya Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur data list. Dalam bahasa pemrograman Python, struktur data yang paling dasar adalah urutan atau list. Setiap elemen-elemen berurutan akan diberi nomor, posisi, atau indeksnya, atau biasa juga disebut dengan key. Indeks pertama dalam list nanti adalah 0, indeks kedua adalah 1, dan seterusnya. Jadi elemen di dalam list dimulai dari key atau indeks ke 0. List adalah tipe data yang paling serbaguna yang tersedia dalam bahasa Python yang dapat ditulis sebagai daftar nilai yang dipisahkan antara elemennya dengan tanda koma. Nanti untuk datanya diapit oleh tanda kurung siku. Hal yang penting yang perlu kita ketahui juga adalah dalam itemnya tidak boleh sama jenisnya. Ini adalah contoh membuat list ditandai dengan buka tutup kurung siku, lalu nanti setiap elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Ada list buah, di sini diberi nama arbuah. Jadi di pemrograman lain bisa disebut juga dengan array. Oleh karena itu di sini saya beri nama variabelnya arbuah. Ya, ada kumpulan buah-buahan pepaya, mangga, pisang, jambu, belimbing. Pepaya nanti key-nya atau indeksnya dimulai dari 0, mangga 1, pisang 2, dan seterusnya. Ketika kita ingin mengganti sebuah elemen list, ya, misalnya buah kedua, ya. Buah kedua adalah elemen indeks kedua adalah pisang, 0 pepaya, 1 mangga, pisang akan diganti apel. Maka sebutkanlah nama variabel listnya arbuah, lalu disebutkan key-nya, pisang key-nya nomor 2, maka akan diganti dengan buah apel. Nanti kita buktikan apakah buah indeks kedua adalah buah apel dengan print indeks buah indeks kedua arbuah disebutkan key-nya nomor 2. Ketika kita ingin menghapus sebuah elemen list, maka kita gunakan fungsi del yang sudah built-in atau yang sudah terdaftar di dalam list. Del arbuah 4 adalah buah belimbing, ya, karena pepaya 0, mangga 1, pisang diganti apel 2, jambu 3, 4 belimbing nanti dihapus hilang selamanya, gitu ya. Nah, kita buktikan nanti apakah nanti ada buah dengan indeks keempat, karena tadi sebelumnya sudah dihapus. Ketika kita ingin mencetak semua data listnya, maka kita bisa menggunakan struktur kendali for, ya, dengan mengaliaskan variabel aslinya arbuah dialiaskan dengan variabel buah. Biasanya for dengan range, ya. Di materi sebelumnya for dengan range. Sekarang karena datanya sudah fix, kita sebutkan saja, ya, variabel listnya itu arbuah dialiaskan in dengan variabel buah. Maka mencetaknya buah, concat variabelnya adalah buah. Oke, sekarang kita praktekkan penggunaan struktur data list di dalam Visual Code kita. Kita buat file baru, ya, misalnya namanya latihan list.py. Oke, teman-teman, kita buat arbuah tadi, ya, arbuah sama dengan kurung siku, ini list. Lalu
nanti datanya sesuaikan tipe datanya. Kalau string dikasih petik atau single quote silakan ya. Misalnya pepaya, mangga, pisang, jambu, belimbing tadi ya. Setiap elemen dipisahkan dengan koma. Pepaya, mangga, pisang, jambu, sama belimbing tadi. Oke, buah pisang sudah busuk ya. Misalnya ini di dalam kulkas ya, atau di dalam sebuah tempat keranjang, misalkan buah pisangnya sudah busuk, kita ganti dengan buah apel. Maka tinggal menyebutkan key atau indeksnya. Pisang key-nya nomor 2, pepaya 0, mangga 1, pisang nomor 2. Maka cara menggantinya, buah dengan indeks 2 diganti dengan buah apel ya. Lalu ada buah yang busuk, tidak ada gantinya, kita hapus. Bisa gunakan fungsi del. Nah, del buah nomor indeks keempat ya. 0 pepaya, mangga 1, pisang diganti apel 2, jambu 3, belimbing 4 ya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan buktikan ya, apakah buah apel nanti ada mengganti pisang dan apakah buah belimbing akan tercetak ya, seperti halnya di dalam slide tadi ya. Buah 2 ini buah pisang diganti apel, buah 4 yang sudah dihapus apakah akan tampil. Kita buktikan sama-sama. Saya simpan dulu. Kita cetak, print. Buah indeks key juga bisa ya. Kedua buah apa? Titik 2 boleh. Concat buah. Nah, sekarang kita simpan ya. Lalu eksekusi. Ya, buah indeks 2 not defined. Ya, sebentar teman-teman. Buah ya. Ini buah, nama variabelnya dengan indeks 2. Oke, simpan, eksekusi. Ya, buah apel ya, yang tadinya buah pisang diganti dengan buah apel. Baik, sekarang kita cetak. Saya copy paste saja. Buah indeks keempat, belimbing, apakah masih terdaftar atau tidak? Buah indeks keempat. Saya simpan, Ctrl S, eksekusi. Ya, di sini list index out of range ya, karena sudah tidak ada, sudah terhapus. Demikian teman-teman tentang list. Sekarang kalau ingin cetak semuanya menggunakan struktur kendali for. Ya, berarti ini saya komen ya, karena tadi sudah terhapus ya. For, lalu nama variabelnya aliasnya buah, in buah ya, titik 2. Lalu kita cetak, print buah concat, aliasnya apa teman-teman di atas buah ya. Saya simpan, eksekusi lagi ya. Maka teman-teman ada pepaya, mangga, apel, jambu, belimbing tidak akan tercetak karena tadi sudah dihapus dengan fungsi del. Oke, itu untuk mencetak seluruh elemen list ya. Sekarang kita akan pelajari bagaimana tadi menghapus sudah, bagaimana cara menambah elemen list. Kita kembali lagi ke slide. Setelah kita berhasil mencetak ya, nanti sebuah elemen, menghapusnya dan mencetak semuanya, sekarang kita akan menambah list ya. Ada dua cara teman-teman. Yang pertama, menambah di data yang paling akhir di item dari belakang dengan fungsi append
ya. Lalu kita bisa juga meletakkan data barunya di indeks keberapa, di indeks tertentu. Misalnya paling depan. Kalau paling depan berarti indeks 0. Kalau kedua nanti indeks 1 dan seterusnya, ya. Nah, untuk menambah list dengan fungsi insert, misalnya ini 1 kita ganti 0 ya. Kita membuktikan diletakkan paling depan nanti buah naga ya. Nanti ini kita ganti 0. Nanti sebelum pepaya ada buah naga. Ketika ingin menambah paling akhir, nanti gunakan metode atau fungsi append yang sudah built-in di dalam struktur data list di dalam Python. Baik teman-teman, kita buktikan insert nanti key atau indeks keberapa, koma, nama buah barunya. Kalau append ya nanti diletakkan di paling akhir. Naga dan buah jeruk ya contohnya. Nah, sekarang kita tambah. Nah, ini boleh saya kasih komentar dulu. Ini cetak all element list. Terusnya teman-teman, saya beri komentar lagi, tambah list dengan 2 cara. Pertama, arbua dot teman-teman, insert ya, paling depan berarti indeks 0 ya. Kalau mau kedua berarti indeks 1, koma, buah naga misalnya ya. Lalu teman-teman ya, atau begini, kita tambahnya sebelum nyetak. Nah, ini saya cut dulu, saya pindahkan di atas gitu ya. Oke, ada buah naga di paling pertama karena saya letakkan di indeks 0, berarti bergeser. Pepaya nanti indeksnya jadi 1 ya. Lalu selanjutnya teman-teman ya, arbua dot append. Append ini nanti paling belakang ya, buah jeruk misalnya. Baik, saya simpan, Ctrl S, lalu kita eksekusi. Apakah nanti dengan penambahan ini jeruk naga paling awal, jeruk paling akhir? Kita tes. Ya, seperti itu ya, buah naga paling awal menggeser pepaya, lalu ada buah jeruk dengan fungsi append di paling akhir. Oke, sudah berhasil tentang menambah list. Kita juga bisa memotong ya elemen list ya dengan cara memberikan kurung siku, lalu nanti apa yang mau dipotong, indeks keberapa ya. Contohnya di sini ya, ini ada huruf A, B, C, D, E, F gitu ya. Kalau ingin kita mencetak B, C, D, E, maka kita mulai dari indeks 1, A kan 0 ya indeksnya. Lalu nanti ya di indeks 5-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk F-nya nanti tidak tercetak ya. Jadi yang tercetak kalau 1.25 berarti sebenarnya dia mencetak indeks 1, 2, 3, dan 4. 5-nya tidak tercetak, tapi dimulai dari indeks 1. Ini contohnya tadi kita buah-buahan memotong list ya dari struktur data list buah indeks 1 sampai 5, berarti indeks 1, 2, 3, 4. Nanti cara memotongnya, sebutkan nama variabel listnya, kurung siku, mulai dari indeks 1 sampai ke 5.25. Tapi yang 5-nya tidak dicetak, indeks 5-nya tidak dicetak. Kita buktikan sama-sama di dalam source code-nya. Ya, ini saya kill dulu. Saya kasih komentar dulu. Memotong list indeks 1 sampai 5. Ya, berarti kita cetak aja langsung print. Ya. Memotong list buah indeks ya 1 sampai 5.2, concave, koma, arbua, kurung siku 1.25. Ya, gitu ya.
Saya simpan, Ctrl S, kita eksekusi teman-teman. Ya, jadi yang dieksekusi coba saya lihat ya. Dari indeks 1 ya. 0 kan tadi buah naga ya. Buah naga 0. Ya, naganya nggak dicetak. 1 pepaya, 2 mangga, 3 apel, 4 jambu ya. Sedangkan jeruknya yang elemen kelima tidak dicetak. Oke, itu cara memotong list ya. Sama seperti kita mendefine sebuah list, lalu sebutkan key-nya dimulai dari key atau indeks berapa sampai titik 2 sampai indeks keberapa. Tapi indeks yang terakhir nanti tidak dicetak. Baik, teman-teman, itu mengenai list. Selanjutnya sama seperti data yang lain ya, kita juga akan mengenal dengan list multidimensi atau ya list yang lebih dari satu dimensi. Sebelumnya kita sudah ya mempelajari list yang satu dimensi. Contohnya tadi buah-buahan. Nah, sekarang ada kumpulan makanan, gitu ya, tadi buah-buahan, sekarang makanan. Ada 3 jenis ya, ada makanan gorengan, ada makanan jenis-jenis sop ya, ada makanan jenis-jenis nasi. Nasi uduk, nasi goreng, nasi rames dan seterusnya. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari list multidimensi yang lebih dari satu dimensi. Ada 2 dimensi ya. Ya, list makanan ya. Kumpulan makanan gorengan ya, bakwan, combro, misro. Kumpulan sop, sop iga, sop untuk ya, sop kaki ya. Lalu kumpulan nasi, nasi uduk, nasi goreng, nasi rames. Nah, ketika kita ingin mencetak per item, maka di sini ada 2 dimensi list yang ditandai dengan buka tutup kurung sikunya 2 kali. Kita cetak pertama list makanan 00. Oh, berarti dari list makanan yang 0 yaitu gorengan, indeks 0. Indeks 0 berarti bakwan ya. Lalu list makanan yang kedua, elemen kedua berarti indeksnya 1. Berarti di sini key-nya nomor 2. Sop iga 0, sop buntut 1, sop kaki 2. Nah, berarti nanti akan tercetak sop kaki ya. Lalu terakhir teman-teman list makanan 22 dari indeks kedua ya di dimensi pertama. Ini berarti jenis-jenis nasi. Lalu nasi indeks kedua ada nasi uduk 0, nasi goreng 1, nasi rames 2. Berarti nanti yang tercetak nasi rames gitu ya. Nah, ketika kita ingin mencetak seluruh daftar makanan dari 3 jenis ini, maka kita bisa menggunakan struktur kendali for nested loop. Ya, berarti di dalam for ada for lagi. Nah, ini caranya for aliasnya menu in list makanan. Nama variabel list utamanya di dimensi pertama adalah list makanan, dialiaskan dengan menu. Lalu kita for lagi, kita looping lagi for menu ya, menu ini di atas dialiaskan lagi ke makanan. Maka yang kita cetak adalah yang terakhir pengaliasannya yaitu makanan. Oke, sekarang kita praktekkan bagaimana cara menggunakan list multidimensi. Kita buat saja file barunya. Kita close ya. New file, latihan underscore list multidimensi. Nama filenya bebas. Lebih dari satu dimensi. .py. Ya, oke. Sekarang kita masukkan ya list multidimensi yang di sini contohnya 2 dimensi ya. Kita masukkan daftar makanan sama dengan kurung siku pertama. Nah, gitu ya. Lalu kita masuk ke subnya atau ke dimensi keduanya. Jenis pertama tadi gorengan. Ada bakwan, ada combro, ada misro gitu ya. Ini contohnya gorengan. Yang kedua, ini setiap elemen dikasih koma juga ya. Ya, setiap elemen dikasih koma juga ya. Oke, sekarang masuk ke daftar makanan jenis yang kedua yaitu jenis-jenis sop ya.
ada sop iga, ada sop buntut, ya sebenarnya bebas datanya ya. Ada sop kaki, ini sapi ya berarti ya. Sop iga sapi, sop buntut sapi, sama sop kaki sapi gitu ya. Oke, terakhir koma, ya berarti ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga yaitu nasi tadi ya. Ada nasi uduk, ya koma, ada nasi goreng, koma, ada nasi rames. Ya selesai. Kalau sudah selesai nggak perlu lagi dikasih koma. Sekarang kita buktikan mencetak per item ya. Print, saya kasih keterangan dulu teman-teman. Cetak per item. Misalnya ini bebas-bebas saja. Kita mau cetak bakwan. Berarti print ya. Daftar makanan. Kalau gorengan itu indeks pertama ya. Indeks ke 0. Elemen pertama indeks ke 0 ya. 0. Lalu dimensi keduanya bakwan di dalam jenisnya di urutan pertama dengan indeks 0 juga. Oke, ini ya. Ini saya copy paste saja. Sekarang kita yang dari jenis-jenis sop berarti indeks ke 1. Karena gorengan indeks 0, kita mau cetak misalnya teman-teman sop buntut deh. Jadi kan di contohnya sop kaki, sop buntut berarti sop iga 0, sop buntut 1 ya, 1. Terakhir teman-teman cetak dari jenis nasi. Saya mau cetak nasi goreng misalnya ya. Berarti di ya dimensi pertama ya, daftar jenis nasi itu berada di indeks 1, indeks 2 mohon maaf. 0 gorengan 0, sop 1, nasi 2, berarti 2. Nasi goreng pada jenisnya berada di indeks 1 karena nasi uduk 0, nasi goreng 1, nasi rames 2. Kita mau cetak nasi goreng berarti indeks 1 pada dimensi keduanya. Kita buktikan dulu. Saya simpan, Ctrl S, eksekusi. Ya benar ya, bakwan yang dicetak, lalu sop buntut, terakhir nasi goreng. Oke, itu mencetak ya per itemnya. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mencetak all item atau semuanya? Ya, semuanya berarti kita gunakan teman-teman nested loop. Karena 2 dimensi di dalam looping ada looping. Ya, oke, kita cetak berarti for tadi yang pertama aliasnya menu in ya, variabel list di yang utamanya adalah daftar makanan titik 2 karena fungsi ya, enter, nanti dia masuk spasi sekali, lalu for lagi, for aliasnya menu dialiaskan lagi makanan misalnya ya, makanan in menu, jadi menunya dialiaskan ke makanan, berarti terakhir kita enter, masuk ke dalam lagi. Yang kita print adalah teman-teman alias dari menu yaitu makanan. Ya, demikian cara mencetak all item dengan konsep nested loop dengan fungsi for. Saya simpan, kita buktikan. Ya, semuanya tercetak gitu ya. All item bakwan, combro, misro, sop iga, sop buntut, sop kaki, nasi uduk, nasi goreng, nasi rames. Ya, demikian teman-teman materi tentang struktur data list ya. Ada yang 1 dimensi, ada yang lebih dari 1 dimensi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.